Pendengar dan pemirsa RRI Net, ini adalah Watu Denga. Watu adalah batu, sedangkan denga artinya bunyi. Jadi, watu denga adalah batu yang dapat mengeluarkan bunyi seperti gong dalam satu batu. Watu denga atau dalam bahasa Indonesia sering disebut batu gong, yang jika dipukul dapat mengeluarkan suara dalam beberapa nada. Dari kelima nada tersebut merupakan satu kesatuan yang akor, yang bunyiannya sama seperti gong. Tarian ini adalah tarian Seleai. Artinya sebuah tarian yang dimaknai oleh masyarakat adat sebagai sebuah kepercayaan penyelamatan penyeberangan sungai atau kali. Dan yang ini namanya tarian Anadetu atau burung. Artinya sebuah tarian yang diwariskan oleh masyarakat adat sebagai tanda-tanda atau gejala-gejala yang terjadi di kampung adat sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat. Serta ciri khas dari burung tersebut seperti sebuah tarian sehingga masyarakat mempercayainya menjadi sebuah tarian adat setempat. Dan tarian Ikimea atau burung elang. Artinya sebuah tarian yang digunakan masyarakat adat dengan sebuah cerita bahwa burung elang tersebut jika melihat mangsanya, jika mau disergap biasanya sayapnya terbuka dan kakinya sebagai penahan mangsanya. Perlu diketahui bahwa 3 jenis tarian tadi sangat populer di masyarakat adat yang ada di Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Tengah Tiba, Kampung Adat Nunungongo. Jumlah penari bisa dalam jumlah banyak, tetapi dalam kunjungan kali ini digunakan hanya dengan jumlah 7 orang dan pemukul watu denga atau batu gong sebanyak 5 orang dengan 2 nada yang dipukul oleh 2 orang. Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, kita masih bersama dalam obrolan budaya langsung dari Kampung Adat Nunungongo di Kabupaten Nagekeo. Dan tadi setelah kita dengarkan bagaimana program-program dari Pak Bupati Nagekeo dan juga ada banyak masukan serta keluhan dari Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Nagekeo. Kita cari tahu bagaimana respon masyarakat terhadap penyampaian Pak Bupati dan juga dari Pak John tadi. Di sini sudah bersama kami juga ada beberapa tokoh adat. Saya sapa satu persatu. Ada Pak Ferry dari tokoh adat Boamara. Pak Ferry, ya, selamat siang. Pak Freddy, tokoh adat Nunungongo, selamat siang. Pak Bernardus Geru. Pak Bernardus Geru yang mana? Oke, kemudian Aloysius Tipa, Bapak Fransina, ini semuanya tokoh ada dari Kampung Adat Nunungongo ya. Saya beri kesempatan untuk bisa menanggapi secara singkat saja masing-masing. Boleh? Kita mulai dari Pak Bernardus Geru. Bapak Bernardus, apa yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Bagi program Bapak Bupati, bagi kami masyarakat adat Nunungongo, kami siap untuk melaksanakan. Ya, jadi mendukung, siap ya? Ya, mendukung. Apalagi daerah kami di sini daerah memang sangat memungkinkan. Oke. Ya. Baik, Pak Nadus Geru mendukung. Bagaimana Bapak Aloysius Tipa? Bapak Alo, apa yang mau disampaikan? Tadi kan Pak Bupati sudah sampaikan bahwa ada banyak program infrastrukturnya, kemudian itu mungkin saja bisa nanti akan bersinggungan dengan tanah ulayat atau tanah milik warga. Kalau misalnya nanti ke depannya untuk membenahi desa bersinggungan dengan hal-hal seperti itu, Bapak Alo yakin nanti ya akan mendukung pemerintah Kabupaten Nagekeo itu seperti apa, Bapak Alo? Ada masukan? Ya, baik. Terima kasih. Untuk kami sebagai fungsionaris adat Nunungongo, kami mendukung dan kami minta supaya Pak Bupati selalu membantu kami. Baik, bantunya apa? Bantu misalnya dana, sehingga kami bisa membantu masyarakat. Ya, terus terang barangkali hari ini Bapak Bupati sudah sama-sama lihat ada rumah yang tingkatnya sudah di atas, tapi ada rumah yang
dia punya statusnya masih di bawah, yang istilah masih anabai. Ada yang mau dibangun juga ini Bapak yang Ano ya? Sedang dikerjakan. Harus dibangun. Tetapi karena tidak bisa, maka tetap yang istilah bilang anabai. Baik, ya. Jadi mendukung program pemerintah, tapi mohon ada bantuan dari pemerintah kabupaten ya. Ada masukan lain dari Pak Fredi, silakan. Baik, terima kasih. Luar biasa hari ini kita bersama di sini. Mbak Bupati, saya pikir ini visi misi Bupati, yaitu kaitan dengan pertanian dan pariwisata. Ada kekurangan yang Bapak lihat kami alami di sini, tentu ada. Mungkin pada kesempatan ini juga saya sampaikan, karena satu kurang itu ada ruang tunggu, ruang ganti di situ, sehingga enak kalau para tamu masuk, mereka duduk, mereka ganti situ, agak enak. Itu yang kami minta. Terima kasih. Oke, ada ruang tunggu. Bapak Fransina ya? Bapak Frans, ada ketakutan tidak kalau misalnya kampung adat mau dimasuki, diintervensi oleh program-program pemerintah? Tidak takut. Tidak takut, karena? Kami malah sangat mendukung. Terus ada masukan kepada Pemda begini, bahwa semua program dari daerah atau Pemda itu yang menyebabkan bahwa di kampung adat ada raba, ada segala macam, itu sebenarnya tim dari Pemda yang agak lamban tanggap. Mengapa saya katakan agak lamban tanggap? Karena seandainya ini kampung adat ini kalau diperhatikan dari awal, berarti ini raba tidak jalan. Ini kita mesti susun pakai batu ceper seperti ini kota kampung ini, kota batu yang keliling. Jadi kami harapkan supaya program ke depan kalau turun ke desa dia agak fleksibel. Fleksibel dalam arti jangan sampai hanya bilang program untuk rabat, tetapi jalan yang mau dimanfaatkan kalau di kampung-kampung adat seperti apa. Itu kita butuh batu-batu. Jangan diperhitungkan bahwa nanti harus ini apa. Contoh di kampung Nungongo ini, itu kami ada rencana untuk keliling ini supaya transportasi jangan macet. Ini ada keliling ini dibuat jalan. Jalan ini yang mungkin kami susun pakai batu ceper swadaya. Nah, bukan maksudnya kalau bantuan pemerintah, swadaya oke, tetapi kalau memang ada bantuan, kami harap tidak bantu semen saja, tapi anggaran itu diperhitungkan supaya jalan yang keliling kampung adat ini pakai batu. Jadi buat jalan yang pakai batu supaya sesuai dengan kampung adatnya ini. Iya. Kalau rumah ini sudah disepakati, tinggal dalam waktu dekat sudah dipindahkan keluar. Bapak turis-turis kan maunya kampung ini jangan diapa-apakan, jangan itu siap untuk menjaga keaslian, kearifan lokal itu siap ya. Bagaimana kesiapan dari dari kampung adat Boa Mara ya, Pak Ferry? Pak Ferry, di sana cukup banyak ada betonisasi, semenisasi? Iya, selamat siang. Nah, itu betul sekali Bu, itu seperti yang Pak Frans bilang itu penambahan. Jadi di sana kita bikin rabat beton semen, dan kalau bisa, ini kan visi misi Bupati. Untuk itu kami sebagai warga masyarakat adat Bomara membuka, terima dan siap untuk mendukung program pemerintah. Kemudian yang kedua, dalam dukungan ini kami mohon supaya Bupati bisa memberi bantuan berupa bahan-bahan lokal seperti dana kami seperti Pak Frans bilang, kami kumpul batu alam seperti yang kalau saya lihat di Nilale pakai batu alam ceper. Saya pikir itu saja. Kami siap untuk mendukung pemerintah. Baik, terima kasih sekali kepada tokoh adat mewakili masyarakatnya. Kalau masyarakatnya siap mendukung, siap ya, siap. Jadi siap dijaga kampungnya agar tetap alami, agar tidak dimodernkan ya. Karena memang tren pariwisata ini seperti yang disampaikan oleh Pak John dari HPI, mereka mencari sesuatu yang sangat alami begitu. Dan kita punya semua kekayaan itu sehingga jangan dirubah pemberian Tuhan itu. Begitu Pak John ya? Ada yang ditambahkan. Ini tadi disampaikan bahwa semua mendukung, tapi pernah ada ke desa-desa atau ke kampung adat yang kemudian tidak mendukung begitu. Menurut mereka, pilihan mereka lebih baik daripada tren yang ada sekarang. Kalau untuk kampung adat,
Mungkin mungkin ini pembelajaran buat kita semua. Semua segala hal tuh bisa di ini. Misalnya kita di sini kampung adat yang misalnya rumah ini kami HPI sebagai praktisi kita bisa cari solusi lain. Kalau rumahnya sudah tidak bisa ini kampung tidak bisa tapi di kampung adat ada atraksinya. Ya misalnya tinju, kita atur tanggal berapa dia bisa datang. Penyambutan tamu saat guide atau tamu itu datang masuk ke kampung itu sangat penting, welcome. Karena kami kalau bawa ke mana yang kami rasa ini terganggu, tamu yang tidak dengan baik, atau biasanya ini satu. Kita bertamu orang berpikir tentang uang. Kira-kira guide ini banyak uang di dalam atau kami dapat berapa? Iya, itu tidak bisa dipungkiri begitu Pak John. Dari semua kampung adat yang didatangi, yang kemudian turis-turis itu dibawa ke sana, masyarakat adat tuh dapat apa dari itu? Nah, kita belajar dari kampung-kampung yang sistemnya sudah bagus, diatur dengan sistemnya, manajemennya tadi. Misalnya kita masuk live in, saya contoh di kampung yang saya sudah bawa, tapi saya bawa satu Flores, ke Wairebo di mana yang sudah terkenal, Bena saya bawa Tololela Beleragi. Kalau yang kampung ada tuh memang spesifiknya Becalang ada, dia kuat untuk itu. Untuk contoh di Kara saja, musim Bapak Ibu di sini masih belum, ini kita nanti baru dibangun. Saya masuk ke sana nanti ada entrance fee. Yang ini buku tamu dengan entrance fee di sini, Bapak Ibu secara suku mungkin kami kelola seperti itu. Makanya kita butuh orang muda dan suku itu kita diskusi. Ya, mereka belum dapat apa-apa selama ini. Mereka hanya dapat ketika mereka menjadikan homestay. Entrance fee masuk, terus di Nagakini saya coba live in seperti di Wairebo atau di ini. Kita live in, tamunya bisa nginep ke dalam. Itu long stay atau cuman satu malam per malam? Per malam. Saya standar biasanya kalau di Tululela mereka yang sudah maju, sudah punya sistem yang sudah bagus dari kelompok lembaga organisasi pariwisata yang sudah bagus itu dengan 180.000 per malam, per orang, per pet. Include makan malam sama sarapan pagi. Ya. Terus kalau misalnya kita ada pertunjukan, misalnya musik suling, itu bayaran lain per paket. Misalnya satu kali pertunjukan, misalnya ya berkisar antara 1 juta sampai 1,5. Ada persentase yang didapatkan oleh guide dengan berapa yang dibagikan kepada masyarakat? Nah, yang tidak, yang tadi itu memang uangnya langsung ke masyarakat. Oh begitu. Yang kelola mereka. Ini tinggal masuk ke uang dalam secara baik, jangan sampai nanti karena kelola sistem yang tidak baik baku tolak dalam uang di A, B, C, akhirnya kami membawa tamu tidak ada nilai ekonomi. Iya. Baik, saya ke Pak Bupati. Ini sebuah keniscayaan begitu ya. Ketika kita menjual sesuatu, kita menginginkan ada yang kita dapatkan gitu. Masyarakat adat juga tentu saja ingin ketika kampung mereka ini dijual, potensi-potensi mereka dijual, mereka mendapatkan sesuatu, income begitu. Program apa melalui Dinas Pariwisata yang sudah disiapkan atau mungkin nanti akan disiapkan oleh pemerintah untuk mengatur ini secara baik? Artinya mereka tidak hanya menjadi objek tetapi subjek, mereka juga kemudian mendapatkan something, sesuatu dari program-program ini. Beberapa hari lalu kita sudah dalam diskusi untuk rancang tindak lanjut yang quick win ini. Kita sudah ada rencana tindak lanjut dalam waktu dekat itu. Jadi bagaimana kampung yang sudah siap jual atau daerah tujuan wisata yang sudah siap jual itu, Pokdarwisnya ini cepat dibentuk, kelembagaannya, kemudian tata kelolanya tadi. Jadi bagaimana entrance fee, kemudian paket-paket tambahan seperti di sini kan bisa orang masuk harus pakai kain ini ya. Nah kain ini bisa disewakan gitu. Tinggal kita jaga tuh kebersihannya. Jangan sampai turis datang, ini tadi sisanya siapa kayaknya baunya nih belum habis, belum hilang gitu. Jadi ini kita jaga soal kebersihannya, kerapihannya, keselamatan dia juga. Ya. Nah ini kita jaga betul. Jadi seperti Pak John tadi sampaikan, jadi kalau Pokdarwis ini sudah terbentuk, diskusi lanjutan dengan HPI, dengan Dinas Pariwisata atau dengan praktisi yang kita undang itu sudah lebih detail. Sehingga
mereka bisa melihat kamu bisa jual ini, bisa jual paket ini, bisa jual paket ini di luar tadi yang paket harian tadi, yang live-in tadi. Nah ini penting sekali untuk dielaborasi. Ya, ini yang kita kerjakan yang sekarang misalnya kemarin pelatihan di Pajoreja di Ulu Loga itu. Jadi bagaimana paket-paket tambahannya itu disiapkan, produk-produk apa yang ditawarkan. Yang penting ini seperti tadi itu, kita tidak kelihatan muka duit sekali gitu loh, ya. Karena yang ditekankan pertama kali yang kita jual di sini itu adalah hospitality-nya kita. Jadi orang ini berasal dari sebuah budaya yang sudah mereka bosan dengan kepura-puraan itu loh. Semua sudah didesain. Kita ini genuine. Kita ini kalau ke ramah taman, misalnya mama tua bapak tadi itu ramah tamannya genuine. Tapi kalau orang muda sudah pernah sekolah di kota di mana dia bilang madeko dia mungkin rugi kita. Nah ini yang perlu kita belajar kembali, bagaimana keramah taman kita kepada tamu itu supaya tampak alami, ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu memang orang peka sekali melihat bahasa tubuh kita itu, orang langsung tahu nih kita ikhlas atau memang terpaksa. Ya. Nah ini sebuah bentuk keramahan yang memang sulit sekali untuk kita definisikan dengan rinci, tapi kita contoh, kita lihat saja mama kita tadi di sana tadi. Jadi bapak tadi yang menari, nona tadi yang menari juga masih kurang senyumnya sih. Tapi mau apa? Tapi takut Pak Bupati mungkin. Jadi kita menari menyambut itu kan mesti matanya juga kita menyapa orang, senyum kita menyapa orang. Demikian gitu. Iya, jadi ini untuk sementara ini Pak Bupati memang konsen betul soal potensi-potensi ini akan kemudian dikemas secara baik begitu agar pernyataan The Heart of Flores ini tidak hanya menjadi pernyataan yang lip service saja, yang hanya untuk menyenangkan publik atau hanya untuk menambah kepercayaan diri masyarakat Nagekeo, tetapi betul-betul akan diwujudkan bahwa Nagekeo ini akan menjadi Heart of Flores. Betul begitu Pak Bupati? Betul. Jadi kita pertama memang kekuatan kita itu di ide. Ide mimpi kita. Jadi ini mimpi besar kita bersama, bukan tanpa dasar. Saya sudah ungkapkan tadi alasan-alasan mengapa kita bisa mengatakan kita the Heart of Flores. Jadi saya sebelum kita lupa kembali, sejarah sudah menyatakan itu, ya. Topografi geologi sudah menyatakan itu. Potensi wilayah kita sudah menyatakan itu. Nah, ini tinggal kita sadar akan kemampuan kita dan mari kita jaga bersama. Jadi jangan saling meninggalkan, kita sama-sama mengemas diri kita, lingkungan kita, daerah kita, supaya kita menyambut datangnya turisme ini. Setelah pandemi COVID ini, tahun depan atau setelah tahun depan, mudah-mudahan kita sudah lebih siap. Jadi waktu ini ibarat kita pause, kita bertahan, tetapi kita betul membenahi yang selama ini kita tidak sempat kita lihat. Sehingga ketika orang ini COVID ini sudah lewat, kita sudah bisa dapat jalan untuk mengatasinya. Orang yang mau keluar rumahnya, keluar kotanya, keluar daerahnya itu akan banyak. Dan kita satu-satunya pintu besar kita yang sudah dikaruniai oleh Tuhan melalui presiden itu, ya diumumkannya Labuan Bajo itu bukan hanya premium, tapi super prioritas. Jadi dari 5 destinasi prioritas di Indonesia ini, Labuan Bajo itu nomor 1. Kita tidak tahu persis, tapi 1-2 hari ini kita dengar ide untuk pemerintah pusat mau ambil alih Trans Utara itu. Karena sebelumnya kita baca gubernur sudah nekat ambil SMI, ambil pinjaman supaya bangun jalan. Tapi beberapa hari lalu dalam seminar di Labuan Bajo, kita dengar pernyataan Kementerian PUPR, mereka akan bangun jalan Trans Utara ini dengan dana dari pemerintah pusat. Nah, mudah-mudahan ini akan jalan simultan. Ya. Terima kasih. Pak Bupati, penetapan branding kemarin bukan spontan ya, tapi sudah dipikirkan. Atau saat webinar itu baru muncul Heart of Flores ya? Tidak.
Jadi The Heart of Flores ini kita lihat seperti tadi, mulai dari topografi, sejarah, ya, dan memang secara politik kita selama ini agak sial. Karena Baru 13 tahun terakhir kita berani saja mekar saja sudah, kita urus diri kita nanti sendiri. branding ini akan dimunculkan misalnya di logo-logo Pemkab atau apa untuk semakin mempopulerkan dan Iya. juga semakin orang kalau ingat Nagekeo tuh ingat bahwa ini jantungnya Pulau Flores. Betul. Jadi ini kita sudah punya konsultan ya yang bisa menggunakan berbagai macam media supaya ini diulang-ulang. Yeah. Diulang-ulang terus sehingga kalau anak muda sini sudah biasa dengan kaos, nanti kita cetak kaos apa semua. Jadi orang tahu bahwa kita The Heart of Flores, Center of Flores. Kemudian kita juga lihat bahwa ini Nagekeo ini the main gate of Flores. Dan ini kita sudah punya mimpi lebih dulu, dan terakhir kemarin misalnya pernyataan dari pemerintah pusat, pelabuhan udara di Labuan Bajo itu hanya untuk penumpang. Berarti kita punya pelabuhan udara ini berpeluang besar untuk pelabuhan kargo udara. Iya, karena kita punya runway yang bisa sampai 3 kilo. Ya. Baik. Terima kasih. Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, di awal acara mungkin Anda penasaran kenapa Bupati Nagekeo menyampaikan bahwa Nagekeo ini adalah the heart of Flores, dan di akhir obrolan budaya ini kita temukan jawabannya bahwa memang Nagekeo ini punya berbagai potensi pariwisata, tidak hanya pariwisata pertanian, perkebunan dan lain-lain tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini bisa mendukung terwujudnya Nagekeo menjadi the heart of Flores. Tinggal PR kita bersama untuk mendukung bagaimana program dari pemerintah ini bisa terwujud dan Nagekeo akan benar-benar bisa menjadi the heart of Flores seperti yang diinginkan kita bersama. Dari Kampung Adat Nunu Ngongo, saya Desi Natalia bersama tim kerabat kerja mohon pamit. Kita akan jumpa lagi di obrolan budaya selanjutnya. Terima kasih. Seamanega tama dia. Seamanega tama lago dia. Terima kasih. Terima kasih. Yo manuke kana manuke kae. Yo palamonke ke palamonke. Palamonke ke palamonke ke palamonke.